Pemirsa, hari ini Amerika Serikat akan memulai operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz. Operasi bernama Project Freedom ini rencananya akan membersihkan blokade Iran di salah satu selat paling sibuk di dunia tersebut. Operasi Project Freedom dimulai pada hari ini Senin 4 Mei 2026. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari Amerika Serikat. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang melawan Iran yang dimulai sejak 3 bulan lalu telah berakhir. Namun Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kepada Kongres bahwa perang melawan Iran telah berakhir. Operasi militer Amerika Serikat yang diluncurkan tanpa persetujuan Kongres tersebut telah mencapai batas waktu 60 hari. Trump menyatakan operasi militer di Iran telah dihentikan setelah gencatan senjata yang dimulai 7 April 2026. Meski menyatakan konflik berakhir, Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militer dan blokade terhadap Iran di kawasan. Blokade Amerika Serikat di Iran akan berlanjut hingga kebebasan navigasi di Selat Hormuz pulih. Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Trump juga menyatakan ketidakpuasan terhadap proposal negosiasi terbaru dari Iran di tengah mandeknya pembicaraan damai meski gencatan senjata telah berlangsung selama beberapa pekan. Iran menyerahkan teks proposal tersebut kepada Pakistan selaku mediator pada Kamis malam. Trump menyalahkan kebuntuan negosiasi pada perselisihan yang luar biasa di dalam kepemimpinan Iran. Ia juga mengemukakan dua opsi yang dihadapi Amerika Serikat, yakni membumi hanguskan Iran sepenuhnya atau mencoba membuat kesepakatan. Trump tidak mengambil opsi pertama atas dasar kemanusiaan. Perang yang dimulai Amerika Serikat dan Israel melalui serangan mendadak pada 28 Februari 2026 kini berada dalam status jeda sejak 8 April 2026. Sejauh ini baru satu putaran perundingan langsung yang digelar namun berakhir tanpa hasil. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, Presiden Amerika Serikat memiliki waktu 60 hari melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. Dengan menyatakan perang melawan Iran berakhir, Trump secara efektif mengatur ulang hitungan waktu yang memungkinkannya memulai kembali perang di kemudian hari dengan jangka waktu 60 hari. Anggota Parlemen Iran menegaskan negaranya menolak pendekatan negosiasi yang saat ini dilakukan Amerika Serikat. Iran menyebut tawaran negosiasi yang diajukan Amerika Serikat hanya menguntungkan satu pihak. مذاکره از نظر اونها مذاکراتی است که یک طرفش پلیس آمریکاست و طرف دیگرش گردن آقای جورج فلوید که زیر زانوی اون پلیسه. ما اصلا چنین معادلی رو قبول نداریم. ما یک کشور قدرتمند هستیم و حوزه منافع امنیت ملی خودمون رو قویاً روش ایستادیم و الان هم مترصد دریافت هم غرامت هستیم هم قبول مسئولیت حمله به ایران رو در این مذاکرات احتمالی دنبال میکنیم که اتفاقا میفته. یعنی وقتی پیروزی رو ما تثبیت کردیم طرف مقابل بایستی تمکین کنه به آنچه که مرتکب شده، یعنی حمله به ایران، خساراتی که به ما زده و اینکه Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Israel memperkuat kerjasama dengan Uni Emirat Arab. Kedua negara bahkan melakukan latihan militer gabungan. أن تكون إماراتيا
يعني أن قائدك صاحب السمو Demonstrasi kekuatan udara ditunjukkan oleh Uni Emirat Arab dan Israel. Latihan militer gabungan digelar baru-baru ini di langit-langit Uni Emirat Arab. Kerjasama kedua negara ini pun kian erat. Latihan militer gabungan yang biasanya dilakukan diam-diam kini semakin terbuka dan disiarkan di media Israel Channel 12. Kedua negara ini pun mengintegrasikan sistem pertahanan canggih Iron Dome dan teknologi pertahanan lainnya. يعني أن قائدك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله. Sedikitnya 16 pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari sebelum gencatan senjata 7 April lalu. Kerusakan sebagian besar pangkalan militer tersebut termasuk diantaranya aset-aset mahal milik Amerika Serikat. This is now a once bustling American microcity in the desert. Dilansir dari media Amerika Serikat, CNN melakukan investigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Tampak serangan rudal balistik milik Iran dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi berfungsi. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Pada serangan ini juga Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran tetap terbuka untuk berdialog damai dengan Amerika Serikat. Namun pembicaraan diplomasi tersebut dengan syarat Amerika harus berhenti melontarkan ancaman terhadap Iran. Konflik di Timur Tengah belum kunjung berakhir sejak 28 Februari. Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan dalam pembicaraan damai putaran pertama di Islamabad, Pakistan pada bulan April lalu. Iran menolak perundingan putaran kedua dengan Amerika Serikat lantaran tuntutan AS dianggap tidak realistis. Meski begitu, Iran tetap terbuka untuk berdialog dengan AS. Dilansir dari media Iran Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut diplomasi dengan Amerika Serikat terbuka dengan syarat Amerika harus berhenti ancam Iran dan mengubah pendekatan ekspansionis atau strategi perluasan pengaruh dan wilayah untuk meningkatkan dominasi. Diketahui Presiden AS Donald Trump mengklaim perang melawan Iran telah berakhir. Namun Amerika tetap mempertahankan pasukan militernya di Timur Tengah dan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya tak puas dengan proposal baru yang ditawarkan Iran mengenai kesepakatan damai. Trump menyatakan hal tersebut setelah melakukan percakapan dengan Teheran. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up.